3 tumbler istimewa dan cantik tadi, khusus untuk Bapak Ibu hadirin yang non Debrito. Maka yang Debrito, maaf. Maka Bapak Ibu yang rawuh dan bergabung dari luar Debrito, ada 3 tumbler istimewa dan kami akan mengirimkan sampai di depan pintu suster Bapak Ibu. Dan sudah disetujui oleh Pak Sarpras tadi untuk ongkos pengirimannya juga. Itulah yang sudah didesain. Maka teman-teman yang di Debrito mengapa tidak mendapat tumbler bisa minta sendiri langsung, nanti didaftar ke Pak Novi, Pak Sarpras, nanti tinggal menghitung ya Pak Novi ya, nanti akhir bulan dipotong begitu. Iya, siapa yang berminat nanti bisa. Tapi sungguh sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih Bapak Ibu yang dari bergabung bersama kami dari luar Debrito, kami memberikan souvenir istimewa. Moga-moga souvenir ini akan berlangsung bertambah lagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Tentu saja untuk penanggap yang siang hari ini terpilih, karena kalau lebih dari 3 kami harus memilih 3 supaya tidak terjadi perkelahian dan pertumpahan darah, maka kami akan membagikan 3. Baik, suster Bapak Ibu, 1 tahun ke depan kelas-kelas inspirasi mendidik ini akan kita gelar setiap awal bulan, kecuali bulan-bulan tertentu ketika ada kepadatan berkait dengan ujian atau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, tentu kami harus berbagi waktu. Tetapi kelas inspirasi mendidik hari ini adalah seri ke-8. Dan kita memilih satu topik bekerja dalam korps sekolah. Memberikan pengantar, memberikan catatan pada sesi-sesi kelas inspirasi mendidik ini tidak hendak membahas sebuah topik, sebuah situasi yang barangkali di luar pemikiran guru, barangkali di luar kepentingan langsung. Atau kalau boleh saya ringkas, kelas inspirasi mendidik ini memang menjadi ajang berbagi pengalaman bersama rekan-rekan guru dari manapun juga. Nah, topik bekerja dalam korps sekolah ini yang bisa memahami ya kita yang ada di dalam sekolah. Jika bulan yang lalu kita bersama menggelar topik menjadi guru pembelajar, memulai awal tahun sebagai guru pembelajar yang terus mencari, mengembangkan diri, tapi guru pembelajar tidaklah bekerja sendiri, hadir dalam korps. Kesadaran akan korps ini bermula dari pengalaman-pengalaman kecil kita. Saya misalnya bertemu dengan rekan-rekan guru di banyak tempat, atau juga saya bertemu dengan para orang tua siswa. Misalnya orang tua siswa bercerita, Pak Kartono, kok anak saya mengatakan Bu guru ini, Pak guru ini kalau mengajar begini-begini. Disitulah itu menjadi tanggung jawab saya, menjadi kesadaran bahwa saya apapun yang dialami oleh anak-anak tidak cukup hanya saya sendiri yang menanggung. Ternyata ada teman-teman saya, ada kolega saya yang kalau itu baik, saya pun bisa diceritai Pak Kartono. Kemarin guru Debrito memenangi ini A, B, C, D, A. Saya muncul juga memunculkan kesadaran pada diri saya punya teman-teman. Tetapi ketika ada sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, saya pun juga menerima itu. Nah, ini memunculkan sikap ketika misalnya hal yang baik, wah guru Debrito kemarin memenangi lomba ya. Oh ya, memang guru Debrito sering ikut lomba dan selalu menang. Wah itu tanggapan yang pertama. Atau ketika Pak, anak saya kok mengeluh kalau diajar Pak guru ini, Bu guru ini. Oh ya memang kok, dia memang. Wah, kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu akan mengatakan misalnya kekurangan, ketidakpuasan, saya mengatakan, maaf, untuk keterbatasan ini pasti kami akan mengembangkan diri dan kami akan memperbaikinya. Terima kasih. Meskipun lalu situasi ini saya akan berbicara, menyampaikan kepada pimpinan, kepada teman, supaya ada perbaikan. Tetapi kalau hal-hal yang baik, juga tetap kita sampaikan dan itu membanggakan kita. Nah, kesadaran bekerja tidak sendiri di sekolah, meskipun hadirnya sendiri-sendiri, tetapi ketika bekerja, kita tidak bisa mengandaikan tanpa orang lain, tanpa kolega.
Yang hari ini secara lengkap ada 3 rekan kita yang akan berbagi. Pak Dimas Darumurti. Pak Dimas Darumurti adalah guru sejarah, guru yang mengajarkan sejarah di SMA Kolese de Brito, dan sebagai guru yang hadir akhir, beliau juga terlibat dalam pengelolaan ekstrakurikuler. Lintas pekerjaan, lintas bidang ini dialami oleh Pak Dimas. Sesi berikutnya, Bu Agnes Reswari Inkansari. Beliau adalah guru yang mengajarkan matematika. Beliau banyak terlibat pengelolaan kurikulum. Beliau nanti pasti akan membagikan pengalaman-pengalaman ini. Dan yang ketiga, Pak Agus Haryanto. Beliau Kepala Sekolah De Brito tahun 2009 sampai 2013. Betul Pak Ari ya? Dan beliau tentu akan membagikan bagaimana pengalaman bukan hanya bekerja, tapi mengelola korps ini. Bisa jadi dari 3 pembicara ini kita berharap pemahaman yang lengkap tentang bekerja bersama. Baik, tanpa berpanjang kata, meskipun sudah panjang ini, 20 menit pertama, Pak Dimas, waktu saya serah Anda. Monggo Pak Dimas. Oh, monggo Pak Dimas. Boleh ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kartono Ya, mau. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memulai sharing berkaitan dengan bekerja dalam korps sekolah. Nah, saya akan share screen. Suster, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan sharing dan berbagi pengalaman berkaitan dengan tema yang diberikan hari ini, yaitu bekerja dalam korps sekolah. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Filipus Dimas Darumurti. Saya di SMA De Brito ini mengajarkan sejarah. Jadi kebetulan tahun ini saya mengajarkan sejarah di kelas 12 dan kelas 10 bahasa. Nah, saya mengambil judul seperti ini. Bersyukur, bertumbuh, dan berkembang. Bekerja dalam korps sekolah. Saat diberikan judul ini, saya teringat akan cerita tentang Santo Yohanes de Brito. Santo pelindung sekolah kami. Di situ diceritakan bahwa saat De Brito itu ditunjuk sebagai misionaris yang diutus misi ke Madura, India, ia mencoba belajar dari kegagalan para Yesuit sebelumnya. Karena seperti kita ketahui bahwa di India itu kan juga terkenal dengan sistem kasta ya. Maka orang-orang asing, apalagi orang-orang Eropa yang masuk ke sana itu ya susah untuk masuk ke sistem seperti itu. Maka Santo Yohanes de Brito ini mencoba untuk menempatkan diri, ya, dan belajar tentang sosial budaya, khususnya sistem kasta yang ada di sana. Nah, kemudian dia mencoba untuk menjalankan misi. Jadi menjadi pandara swami ya, 1 derajat lebih rendah daripada pendeta. Nah, dengan menempatkan diri ini bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang ada di India, De Brito mampu untuk menjalankan misi di sana. Nah, dari cerita tentang De Brito ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika berada di suatu tempat atau suatu organisasi atau suatu lembaga dan sekolah, gitu ya, kita itu harus mampu untuk menyesuaikan diri, harus mampu menempatkan diri, dan yang terpenting adalah mampu memantaskan diri di dalam suatu korps. Kalau kita ya berbicara tentang korps sekolah, kita harus mampu untuk hal itu. Menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan memantaskan diri.
Oleh karena itu, bekerja di korps sekolah, kita harus tahu dulu dan memahami gitu ya, apa yang diperjuangkan oleh lembaga atau sekolah tempat kita berada. Makanya saya menuliskan di sini sebagai landasan, paling tidak ada 4 landasan di sini. Yang pertama itu tentang visi misi sekolah, lalu yang kedua tujuan dari sekolah tersebut, kemudian profil pegawai dan juga siswa, kemudian nilai-nilai yang diperjuangkan oleh lembaga. Nah, visi misi ini menjadi hal yang utama karena kita harus tahu dulu gitu ya, visi sebagai dasar dan landasan untuk kita itu menempatkan diri. Menempatkan diri karena ini merupakan ya cita-cita ya, cita-cita yang diperjuangkan oleh sekolah. Kemudian misi menjadi sarana, ya misi menjadi sarana untuk kita itu mencapai visi tersebut atau cita-cita itu. Lalu kita juga harus mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan dari lembaga supaya kita bisa mewujudkan dan menjalankan tujuan itu. Dengan memahami tujuan, kita sebagai guru itu bisa dibentuk dan akhirnya juga bisa membentuk siswa sesuai dengan profil yang diharapkan. Maka kita juga harus tahu profil guru dari lembaga tersebut itu apa. Lalu yang terakhir nilai. Nah, nilai ini juga harus kita hayati dan kita bisa melaksanakan nilai yang dihidupi oleh lembaga ini dimanapun kita berada. Makanya ini yang diperjuangkan dalam korps sekolah. Nah, dasar atau landasan ini yang kemudian berguna supaya kita itu tidak salah langkah. Kita tidak salah langkah dalam kita bekerja di korps sekolah. Dan langkah kita itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut. Kemudian bekerja di De Brito. Nah, ini ya sekilas tentang saya, ya. Saya bekerja di De Brito itu sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014 saya menjalankan penugasan, ya diberi penugasan. Paling tidak yang tercatat di sini, yang pertama itu ya saya masuk 2014, kemudian diberi penugasan sebagai koordinator ekstrakurikuler. Jadi sebagai guru baru, kemudian bertugas jadi koordinator bersama teman guru dan frater Supamong pada waktu itu. Kemudian setelah beberapa waktu di koordinator ekstrakurikuler, lumayan lama menurut saya, karena 2014 sampai 2019 gitu ya. Saya dipindah di tim kurikulum. Nah, di tim kurikulum ini saya juga belajar banyak hal ya tentang bekerja sebagai korps. Lalu setelah di kurikulum setahun, kemudian saya dipindah lagi di Supamong, bagian Supamong, menjadi pembantu Supamong, membantu frater ya dalam pendampingan siswa. Lalu kepanitiaan dan tahun ini saya diberi kepercayaan untuk tugas belajar. Nah, dari hal ini saya ingin sharing tentang saya bekerja sebagai koordinator ekstrakurikuler. Nah, ini gambaran ketika kami ya memenangi juara DPL Champion pada tahun 2014 atau 15 seperti itu. Nah, saya akan bercerita tentang bekerja di De Brito Korps Sekolah sebagai koordinator ekstrakurikuler. Karena saya cukup lama di sini, di koordinator ekstrakurikuler. Nah, di tim kesiswaan sebagai koordinator ekstrakurikuler, saya memahami bahwa bekerja di De Brito ini merupakan suatu hal yang disyukuri ya. Harus disyukuri. Lalu apa yang bisa saya berikan untuk sekolah? Apa yang bisa saya berikan untuk sekolah? Saya mengingat perkataan almarhum Romo Gustawan ya tentang korps. Saya memahami bahwa korps itu merupakan korpus, tubuh atau tim. Oleh karena itu, dalam suatu tim merupakan satu tubuh ini ya harus terjadi yang namanya suatu
keseimbangan. Walaupun memiliki peran masing-masing ya, memiliki peran masing-masing, tetapi terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh misalnya ada bagian anggota tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, ya, misalnya ginjalnya bermasalah, kakinya bermasalah, pasti sistem tubuh itu sendiri juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, suatu korps itu harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena saling terkait walaupun memiliki peran masing-masing. Kemudian di dalam korps ini saya sadar bahwa saya ini bekerja. Oleh karena itu, ya bekerjalah dengan sepenuh hati. Kalau sudah sepenuh hati, artinya kita itu ya mencintai pekerjaan ini. Kita bisa melaksanakan apa yang ditugaskan kepada kita berkaitan dengan hal ini. Seperti halnya orang berpacaran ya, orang berpacaran itu kan pasti mencintai dengan sepenuh hati. Oleh karena itu ya apa yang dilakukan untuk pasangan itu pasti akan dilakukan karena dia mencintai dengan sepenuh hati. Makanya saya sadar bahwa saya itu bekerja dengan sepenuh hati. Itu yang coba saya lakukan di dalam course ini. Kemudian selanjutnya kita itu hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Ini tentu saja ya, karena tidak mungkin kita memberikan apa yang tidak kita miliki. Maka kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Oleh karena itu, karena kita itu hanya bisa memberikan apa yang kita punya, maka kita harus bisa mengembangkan diri. Kita harus bisa mengoptimalkan, sehingga kita bisa memiliki sesuatu yang lebih, supaya kita juga bisa memberikan lebih kepada korps ini, terutama memberikan pendampingan kepada para siswa. Nah, ketika saya bekerja di tim kesiswaan sebagai koordinator ekstrakurikuler, saya menyediakan diri untuk totalitas dan optimal. Nah, misalnya saya akan berbicara tentang pendampingan siswa ketika saya menjadi koordinator ekstrakurikuler. Nah, contoh pendampingan siswa itu ya kita kan berjumpa dengan banyak siswa yang dari latar belakang yang berbeda, yang kemudian banyak terjadi perbedaan di situ, misalnya konflik, kemudian ada siswa yang malas, lalu ada siswa yang tidak bisa bekerja sama dengan siswa yang lain. Nah, ini kita mencoba untuk mendampingi siswa ini dan membereskan masalah-masalah yang ada. Supaya apa? Korps di dalam siswa sendiri itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saat saya menjadi koordinator ekstrakurikuler, terutama menjadi pendamping ya di kegiatan lomba-lomba, ini saya bekerja bersama dengan tim. Ya, saya bekerja bersama dengan tim. Nah, dalam pendampingan siswa, ketika akan lomba, di sini saya contohkan ketika basket ya, lomba DBL sampai mendapatkan kemenangan ya, champion. Di situ ada proses lapor sebagai pendamping. Saya mencoba menyediakan waktu untuk terlibat secara optimal supaya siswa itu juga merasa nyaman ketika mereka latihan karena didampingi. Kemudian saat kegiatan lomba-lomba pun saya juga meluangkan waktu untuk hadir, menemani mereka, memberikan semangat dan memberikan motivasi. Nah, ketika proses menjadi champion saat DBL ini juga bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena persiapannya lama. Mereka ini kebanyakan dulu kelas 10 ya, dulu kelas 10, saat awal-awal itu mereka menjadi satu tim, kelas 11-nya hanya beberapa. Itu dipersiapkan sejak awal. Bahkan mereka ditandingkan, kelas 10 semua saat itu di Kridosono itu ya. Saat itu di Kridosono. Nah, mereka menerima banyak hinaan, cacian ya, karena mereka kalah. Gitu, mereka kalah. Tetapi pelatih basket pada waktu itu mengatakan ini sebuah persiapan. Karena ada event yang lebih besar dari event ini. Sehingga mental mereka bisa terbentuk, mental mereka bisa terlatih. Nah, ini menurut saya merupakan suatu kerja tim yang sangat baik.
antara pelatih, kemudian guru, lalu para siswa sendiri. Karena adanya persiapan itu, sehingga bisa menjadi champion saat DBL ini. Kemudian jelas, kita sebagai pendamping juga meluangkan waktu. Nah, di sini saya menemukan itu ya, arsip foto saya itu, saya pernah memotret ketika saya pulang dari pendampingan itu. Di sini kan terlihat ya, pukul 00.01, 00.01. Saya melihat itu kok muncul itu di dalam arsip foto saya ketika mencari arsip-arsip ini. Wah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tetapi saya pernah mendampingi siswa sampai dengan jam 12 malam, ya bersama dengan teman-teman guru yang lain. Saya ingat ketika pulang malam ini saat pendampingan lomba futsal di Solo gitu ya, bersama dengan Pak Danang, Pak Hendra, dan lain sebagainya itu. Kita pulang sampai tengah malam, tetapi di sini ya lelah pasti ada, tetapi bahagia, senang, karena bisa mengantarkan siswa lomba, lalu kita bisa pulang bersama-sama dengan selamat. Nah, ini suatu kebanggaan dan perasaan yang wow menurut saya. Walaupun sampai rumah juga tidak jam 12, pasti kita sampai rumah jam 1 atau setengah 2. Apalagi yang rumahnya jauh seperti Pak Indra, Pak Danang itu. Pasti akan lebih dari ini, dan besoknya kita harus ke sekolah untuk bekerja kembali. Kemudian poin penting lain adalah komunikasi dan berelasi. Nah, komunikasi dan berelasi ini menjadi poin penting juga ketika kita mendampingi siswa, terutama komunikasi dengan pihak-pihak lain di luar, dengan guru-guru ekskul yang lain, dan terutama dengan orang tua. Apabila komunikasi kita lancar dengan orang tua akan mendukung dengan berbagai dukungan yang ada, dan orang tua itu juga merasa aman dan nyaman ketika mereka memberangkatkan ya, mengizinkan para siswa itu untuk lomba. Nah, oleh karena itu banyak hal positif yang saya dapatkan selama menjadi koordinator ekstrakurikuler. Sebagai pribadi, saya semakin berkembang dan mendapatkan relasi. Nah, relasi ini sangat penting ya, karena dengan relasi ini saya bisa belajar dari banyak relasi, terutama relasi-relasi ketika berkomunikasi dengan para guru ekstrakurikuler dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kemudian relasi dengan pihak penyelenggara, relasi dengan sekolah-sekolah lain. Nah, relasi dengan sekolah-sekolah lain ini yang kemudian memperkaya saya, karena kan kita sharing antar sekolah. Di tempatmu ada apa, tempat kami ada seperti ini. Nah, ini yang kemudian membuat saya itu semakin bertambah ilmu pengetahuannya dan juga perkembangan yang lain. Ini yang saya syukuri. Nah, kemudian terakhir dari saya, akhirnya ya terima kasih gitu ya. Terima kasih karena di lembaga ini, di korps sekolah ini, saya bisa berkembang. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam korps sekolah ini, saya juga bertambah tentang daya juang. Karena sebagai seorang guru, kita pasti juga harus memiliki daya juang yang lebih. Manajemen waktu juga menjadi bagian yang penting ketika saya menjadi koordinator ekstrakurikuler dan di tim-tim yang lain. Mengolah emosi itu juga menjadi bagian yang sangat penting ya, karena emosi ini kan juga terkuras saat kita berjumpa dengan orang-orang lain. Kemudian akhirnya ya, saya merasa bahagia, bersyukur karena saya bertumbuh dan berkembang, saya bisa memberikan apa yang saya punya. Oleh karena itu, saya akan selalu mengembangkan diri saya supaya itu saya mempunyai sesuatu yang lebih. Karena kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mengutip dari pernyataan John F. Kennedy, ya sebagai guru sejarah itu ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Maka bisa kita ilustrasikan, kita bekerja di lembaga ini, atau lembaga kita masing-masing di korps sekolah. Oleh karena itu kita mencoba untuk menanyakan kepada diri kita. Lembaga pasti memberikan, karena itu merupakan hak kita, itu pasti.
Tetapi apakah kita sudah memberikan secara optimal dan maksimal kepada korps sekolah? Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang bisa kita berikan kepada korps sekolah? Terlebih nanti lebih luas lagi kepada negara dan kepada dunia. Terima kasih. Semoga sharing dari saya ini bisa menambah ya pengalaman. Kita akan saling sharing pengalaman. Terima kasih Pak Kartono, waktu saya kembalikan. Ya, Pak Dimas, terima kasih. Tepat 20. Pak Dimas, Bapak telah menyelesaikan paparan Pak Dimas. Satu foto yang mengharukan saya sangat terharu. Potret mesin presensi pukul 00. Itu sudah bicara banyak tentang pemberian diri, Pak Dimas ya. Potret 00. Itu masih ada, Pak, fotonya, Pak? Masih Pak, masih ada. Saya simpan di Instagram saya itu, saya scroll sampai ke bawah ternyata masih ada. Gitu. Kasih. Romo Kun ini pukul 00 Romo. 00 ya. 00 itu bulat itu. Tiba di Jogja dengan selamat dan sampai di rumah pasti pukul 01 nanti. Pak Dimas, terima kasih. Bapak Ibu, Romo, Suster, Frater, hadir bersama kita, Romo Guntoro Adi, Rektor Kolese De Brito, sekaligus Ketua Pengurus Yayasan De Brito, ada Pak Catur Supatmono, Kepala Sekolah De Brito, dan juga para suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dari berbagai tempat juga, Semarang, Jakarta, Pak Kunto juga Kepala Sekolah ini, Kepala Sekolah Alam. Ada Pak Kunto, Kepala Sekolah juga. Yang ini siapapun bisa masuk, terbuka. Bahkan tadi Pak Sugri juga mengatakan, Pak Kartono murid ada yang berminat, oh silahkan kalau ada yang mau berminat menyelisik apa yang dibicarakan gurunya boleh. Saya akan memberikan kesempatan berikutnya, Bapak Ibu, ke Ibu Agnes. 20 menit berikutnya, Bu Agnes, waktu saya serahkan Anda. Monggo. Terima kasih Pak Kartono untuk waktunya. Selamat siang Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu. Izinkan saya kesempatan di siang hari ini untuk berbagi pengalaman saya berkaitan dengan bekerja dalam korps sekolah. Saya mohon izin untuk berbagi layar. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, walaupun sudah diperkenalkan oleh Pak Kartono. Nama saya Agnes Reswari Ingkansari, biasa dipanggil Agnes. Sebetulnya nama kecil saya Ingkan, tetapi kalau saya menyebutkan nama saya kepada orang asing, itu tidak langsung benar, Bapak Ibu Romo Frater Suster. Namanya siapa? Ingkan. Pingkan, Pinka, Inka, nah jadi maka saya memilih Agnes saja ini supaya lebih simpel dan pasti langsung benar. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memulai dengan sebuah gambar. Ya, di sini ada beberapa orang nih yang bernyanyi. Hobi saya ini menyanyi, Bapak Ibu Romo Frater Suster. Tetapi saya lebih cenderung terbiasa dari semenjak sekolah itu bernyanyinya secara solo vokal ketika mengikuti lomba. Ya. Tetapi justru lebih banyak kesempatan bagi saya untuk terlibatnya pada sebuah tim paduan suara. Contohnya misalnya di gereja. Nah, bagi saya ini tidak lebih mudah daripada bernyanyi solo. Gitu, saya mengalami banyak kesulitan ternyata menyeberang dari hobi menyanyi solo kemudian menjadi paduan suara. Nah, ini terlintas di dalam benak saya ketika pertama kali saya tahu bahwa saya diberi kesempatan di ruang hari ini untuk berbagi pengalaman tentang bekerja dalam korps sekolah. Ketika saya merenung, lalu yang dekat dengan saya adalah ini, tentang paduan suara. Ini rasa-rasanya sama seperti ketika saya menyeberang dari lulus kuliah
yang biasanya saya bekerja banyak sendiri, bahkan ketika menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tesis, saya bekerja sendiri, saya di situ merasa saya mampu untuk menyelesaikan. Lalu kemudian saya tiba-tiba harus menjadi seorang guru dan bekerja di sebuah korps sekolah, di mana saya harus selalu bekerja di dalam tim. Nah, ini di situ saya sudah muncul sama seperti ketika dari menyanyi solo vokal menjadi paduan suara. Itu sama-sama saya rasakan. Saya lanjutkan dulu. Saya akan bercerita tentang apa yang menjadi refleksi saya. Ini saya tuliskan di refleksi karya untuk memenuhi beberapa tahapan kepegawaian di kolese Pak ini. Agustinus Subarsono. Ketika saya membaca kembali refleksi karya saya, dua poin ini saya rasa cocok sekali dengan hal yang kiranya berkembang ketika saya akhirnya bekerja dalam korps sekolah. Yang pertama adalah sense of belonging, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian yang kedua adalah kerendah hatian, mengatasi kelemahan dan terus mempertajam kelebihan. Nah, Bapak Ibu, saya munculkan sebuah foto. Mungkin para guru De Brito mulai mencari-cari mana wajahnya. Nah, saya tertarik dengan foto ini, foto 2 tahun yang lalu sebelum pandemi muncul. Jadi kalau saya melihat foto ini bisa terlihat ekspresi walaupun berbeda-beda, tetapi kami menunjukkan ekspresi senyum, ya, ekspresi kebahagiaan. Dari ekspresi saja, walaupun kita punya sama, ya, artinya kita menunjukkan rasa bahagia, rasa senang, karena ini sudah berakhir nih ceritanya. Workshop model pembelajaran 2 hari, kami harus menginap di sebuah hotel. Nah, ini sudah selesai, kami bahagia, kami sumringah. Tapi ekspresinya lain-lain, ya Bapak Ibu, itu baru dari ekspresi, belum dari masing-masing pribadi kami. Pasti kami juga memiliki kekhasan, kelebihan, kelemahan masing-masing dari kami. Tetapi kami disatukan dalam sebuah korps. Kami adalah guru SMA Kolese De Brito. Nah, dari foto ini kemudian ketika saya hubungkan tentang sense of belonging, setidaknya saya dan saya yakin kami para guru di SMA Kolese De Brito pasti selalu belajar dan terus ingin mengembangkan sense of belonging atau rasa memiliki dan dimiliki. Pasti masing-masing dari kami ketika kami mengajar memiliki tujuan kami masing-masingnya. Misalkan saya sebagai guru matematika, ketika di kelas saya memiliki tujuan untuk membuat kelas itu nyaman dan para siswa memperoleh nilai dari pembelajaran bersama saya. Tetapi tentu ketika kita bekerja dalam korps, tentu tidak hanya itu. Kira-kira apa sih yang sekolah ini ingin tuju? Nah, itu juga menjadi bagian penting yang harus saya perhatikan. Kiranya ketika saya membuat sebuah refleksi karya, saya bersyukur karena dituntun untuk kembali melihat visi dan misi sekolah itu apa untuk menjadi dasar saya bertindak. Ketika saya membaca refleksi karya saya tahun pertama menjadi guru di De Brito, yang saya rasakan, yang saya muncul adalah minder, ya. Bayangkan saja saya mempunyai kolega seperti Pak S.T. Kartono gitu, ya. Yang namanya teman-teman saya saja sudah kenal semua. Teman-teman kuliah saya semuanya mengenal beliau. Bisa punya kemampuan untuk menulis dan lain sebagainya. Dan saya merasa, wah, saya bisa apa gitu.
Nah, itu yang saya baca di refleksi awal saya ketika bergabung di Kolese De Brito. Lalu kemudian di samping refleksi karya, kenapa saya muncul bahasa sense of belonging? Ini saya diingatkan terus oleh almarhum Romo Gustawan. Romo Gustawan selalu menggarisbawahi sense of belonging ini harus ada di dalam diri kita, terus-menerus kita tingkatkan. Bagaimana tidak hanya rasa memiliki, waktu itu Romo mengatakan, tetapi juga bagaimana kita merasa harus juga dimiliki oleh lembaga itu sebagai sebuah korps. Nah, itu sangat membekas sekali di dalam benak saya. Bahwa ketika kemudian saya berpikir lagi, betul ya, ketika saya berpikir saya memiliki Kolese De Brito. Mungkin itu cukup mudah. Saya merasa memiliki sesuatu yang lembaga yang besar. Siapa yang kita bisa mengatakan banyak orang yang mengenal. Tetapi bagaimana ketika saya merasa dimiliki? Itu betul-betul seperti ada rangkulan gitu. Ketika dirangkul, merasa dimiliki, justru saya malah berpikir, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk korps ini, untuk lembaga ini. Nah, lalu selain visi dan misi sekolah, dari refleksi karya saya juga melihat profil guru seperti apa yang diharapkan oleh lembaga ini. Dan ini juga harus diperhatikan. Saya merasa bahwa ini penting, karena ini bisa menjadi pijakan saya. Betul Bapak Ibu, ketika membaca refleksi awal, seperti belum ada arah, karena saya harus seperti apa menjadi bagian dari sebuah korps De Brito. Nah, setidaknya dua hal ini menjadi dasar pijakan untuk saya bisa bertindak menjadi bagian dari De Brito. Nah, profil guru De Brito di sini menarik bagi saya, secara terus-menerus menyempurnakan diri. Jadi tidak stagnan, tetapi secara terus-menerus agar tetap menjadi teladan, ing ngarsa sung tulodo. 2, menjadi pamong, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Serta yang ketiga, inilah sense of belonging. Kita sebagai organ lembaga diharapkan memiliki semangat menjadi bagian dari lembaga. Ini setidaknya yang menjadi dasar bertindak ketika saya tidak hanya sebagai individu, tetapi saya adalah bagian dari sebuah korps lembaga. Lalu untuk poin selanjutnya yang ada dalam refleksi karya saya, dari pengalaman bekerja dalam korps sekolah, dalam tim-tim yang berada di sekolah. Setidaknya ada 5 ini, dari semenjak saya bergabung di De Brito. Saya bergabung di De Brito di 2017, kemudian saya bergabung di tim Monef di tahun 2018, tim Litbang tahun 2019, tim kurikulum 2018 sampai 2021, kemudian saat ini tim penjamin mutu 2021, dan di beberapa kepanitiaan pada kegiatan sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari saya bergabung di dalam tim-tim ini, saya merasa betul-betul diberikan arah. Bagaimana saya tidak hanya memberikan diri saya sebagai individu, tetapi bagaimana menyelaraskan juga. Saya bersyukur baru 4 tahun dan dipercaya untuk beradaptasi lebih cepat dengan bergabung di beberapa tim ini dan belajar banyak dari para guru senior, rekan kerja yang dipasangkan di tim bersama di mana saya terlibat di dalamnya. Nah, saya ingin bercerita khusus di poin ketiga atau pengalaman bekerja dalam korps sekolah yang ketiga di tim kurikulum.
saya tidak, ya bagi saya cukup lama, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman yang lebih lama lagi. Saya di tim kurikulum 2018 sampai dengan 2021. Nah, banyak sekali yang saya dapatkan ketika saya bekerja atau menjadi bagian dari tim kurikulum. Nah, yang pertama adalah di tim kurikulum tentu banyak pekerjaan yang berorientasi pada target dan banyak deadline-deadline dalam jangka pendek yang harus mesti diselesaikan. Nah, di situ saya belajar untuk berusaha mengambil bagian. Yang saya garis bawahi adalah saya itu bisa melakukan apa di sana. Dan saya itu bisa belajar apa di sana. Itu dua hal yang kiranya terus-menerus saya kembangkan ketika saya menjadi bagian dari tim ini. Dengan deadline raport yang harus selesai, apa yang bisa saya lakukan? Dan apa yang bisa saya pelajari untuk lakukan? Kemudian yang kedua, pekerjaan-pekerjaan di tim ini bagi saya membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Di sana saya juga belajar manajemen waktu. Yang paling berkesan itu adalah saat kegiatan ujian, baik PTS, PAS, dan PAT. Ini rentetan pekerjaan yang serasa tidak habis-habis gitu. Ketika akan mulai ujian, tentu persiapannya dari membuat jadwal, kemudian nanti sampai pada persiapan bagaimana ujian itu harus siap dilaksanakan. Nah, di saat-saat itu tentu saya sebagai individu, sebagai guru, tentu juga mempunyai tanggung jawab pribadi. Dan secara bersamaan, saya juga mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan tim. Nah, ini bagi saya belajar manajemen waktu yang luar biasa saya berkembang ketika di dalam tim ini. Ketika rentetan ujian-ujian ini dari pembuatan soal, saya sebagai guru nanti mengoreksi, di tengah mengoreksi itu biasanya PTS dan PAS masih berlangsung, sehingga di sana kami tim kurikulum pasti masih memastikan bahwa ujian berjalan dengan lancar. Sampai nanti saat pembuatan nilai, saya harus membuat nilai sekaligus mengecek nilai saya pribadi, dan sebelum raport bisa diberikan ke wali kelas dan nantinya akan diberikan kepada siswa, saya pun juga tidak hanya mengecek nilai saya, tetapi mengecek semua nilai dari para guru untuk bisa siap diberikan pada siswa. Nah, bekerja di dalam tim ini memang tidak dipungkiri bahwa lelah, capek. Dari dua tadi ya, target yang sangat banyak, kemudian kita butuh waktu dan tenaga lebih. Maka terkadang lupa bahwa sebetulnya saya bekerja ini untuk apa gitu. Nah, tetapi yang membuat semangat itu adalah akhirnya bahwa ini semua akhirnya adalah pelayanan bagi para siswa dan juga para guru. Tentu kalau kita mengajar, kita mendampingi, ini kita bersinggungan secara langsung dengan para siswa. Sehingga para guru saya yakin bahwa oh ya ini pelayanan karena kita bersinggungan langsung dengan siswa. Tetapi yang saya rasakan ketika saya merefleksikan, ketika saya bekerja dalam tim kurikulum ini, secara tidak langsung, sebetulnya saya juga melakukan pelayanan kepada siswa. Nah, dan juga sekaligus memberikan pelayanan juga bagi para guru. Nah, seperti ketika ujian, kami tim kurikulum biasanya saling membagi tugas. Siapa yang harus menelpon para siswa, memastikan dia sudah
standby, mengerjakan ujian dengan baik dalam konteks pembelajaran jarak jauh tentunya. Bahwa kita ada yang harus masih mengolah nilai. Nah, di sini kerja tim sangat dibutuhkan dengan target-target yang banyak dan harus selesai. Nah, mungkin kalau pengalaman seperti Pak Dimas di ekstrakurikuler, yang saya ingat itu biasanya kami tim kurikulum ini sangat sibuk atau bisa pulang lebih dari jam kerja itu adalah rapot, ketika penerimaan rapot. Karena di situ banyak sekali yang harus dipastikan bahwa semuanya sudah beres dan harus sampai kepada para wali kelas sebelum dibagikan kepada siswa. Mungkin itu yang pengalaman yang saya dapatkan ketika berada di tim kurikulum. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu setidaknya 3 hal yang saya bisa kembangkan dari diri saya ketika tadi menyeberang dari diri sebagai individu, kemudian harus menjadi diri di dalam korps. Saya yang terkadang merasa hebat ketika bekerja sendiri. Akhirnya saya harus melepaskan ego saya. Ketika saya punya pemikiran tertentu, kemudian pasti perasaannya ingin itu yang dilakukan. Tetapi ketika bekerja dalam tim, tentu ada masukan-masukan dari rekan tim, di mana itulah yang akan dilaksanakan. Nah, ini saya belajar banyak tentang melepas ego. Lalu bercermin, mau belajar dari orang lain. Serta dasar ketika bekerja di dalam tim, terutama tim sekolah, ini tetap dasarnya adalah melayani supaya sesuatu yang tadinya capek gitu ya, target banyak, waktu ekstra, ketika semangat melayani ini menjadikan itu berarti. Baik, sudah 20 menit saya tutup dengan gambar yang sama, Bapak Ibu, Romo Frater Suster, tentang paduan suara ini saya jadikan juga landasan ketika saya bekerja dalam korps, bahwa saya harus bisa berkontribusi sesuai porsi, sehingga nanti terbentuk kolaborasi untuk mencapai harmonisasi. Tidak lagi saya sebagai Agnes, tapi ketika sudah di dalam tim, maka kemenangan tim dan bisa menunjukkan pertunjukan yang harmonis yang menjadi harapan dan tujuan korps. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Kartono. Bu Agnes, terima kasih. 20 menit tepat waktu Bu Agnes gunakan. Saya tidak akan memberikan catatan terlebih dahulu, tapi satu kata yang menarik yang disampaikan Bu Agnes tadi adalah benar cara bentukannya, yaitu kerendah hatian. Bukan kerendahan hati. Tolong dicatat semua ya. Jadi Pak Guru. Ya, bentuk dasarnya rendah hati ketika mendapat keadaan menjadi kerendah hatian. Bukan kerendahan hati. Catat ya, baik-baik. Romo. Terima kasih, kita masih menyimak sekarang 61 hadirin di forum ini. 20 menit berikutnya Pak Hari, Pak Agus Haryanto. Saya serahkan waktu untuk Anda. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Kartono atas waktu yang diberikan. Romo, Frater, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudari, selamat siang dan salam sehat semua. Ya, baik. Tadi sudah ada 2 narasumber yang sudah mendahului saya, sudah hebat-hebat semua ya. Jadi kalau berrefleksi, ya pimpinannya malah enak ya, karena memang sudah jalan nih. Artinya bahwa diposisikan di sini saya diminta untuk men-sharingkan ya untuk pengalaman korps guru, ya, tetapi saya sebagai kepala sekolah ya. Ini sebelum masuk ke dalam suatu pembicaraan, mungkin saya dulu waktu kuliah juga tidak kepingin jadi kepala sekolah ini. Ya, kan tidak ada juga mata kuliah mata kepala sekolah ya kan, atau mungkin kursus kepala sekolah ya. Tetapi memang di mana-mana mesti ada yang namanya pimpinan, jadi itu yang menjadi pemikiran dari lembaga ya. Apalagi kalau diberi itu kan mungkin Romo, Suster, Bapak Ibu ya
Ya dengan cara pemilihan itu kan, seperti pemilu itu kan juga tidaklah mudah itu kan. Yang kedua adalah De Brito itu kan satu yayasan satu sekolah. Mungkin bisa berpikir nih, satu yayasan satu sekolah, nanti kalau setelah jadi kepala sekolah jadi guru lagi itu kan. Ya, itu kan juga tidaklah mudah ya kan. Ya, itu mungkin yang saya pahami waktu di Atmajaya juga seperti itu ya. Jadi dari dosen menjadi rektor, rektor menjadi kepala sekolah. Ya, pertama kali De Brito seperti itu. Jadi ya tidaklah mudah bagi siapapun ya. Maka harus bergelut di sini ya. Maka kami juga mencoba mengikuti apa yang dilakukan, yang dijalankan oleh yayasan ya. Maka izinkan screen saya juga tentang ya minimal berbagilah. Kami juga berbagi dengan teman-teman suatu pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat nanti ya, untuk sekolah De Brito atau mungkin sekolah yang lainnya. Ya, baik Romo, Bapak Ibu, saya juga akan mulai. Kalau tadi ada gambar-gambar, saya juga gambar. Tapi mungkin gambarannya kok apa nih ya? Ya, saya gambarnya penguin ya. Ya, pikiran saya itu kan dia bisa bertahan di dalam kedinginan ya. Kalau kita aja mungkin nggak tahan, tapi dia tahan dan hidupnya mereka saling bergerombol. Tentunya juga ada dalam kelompok itu ada yang sebagai leadernya. Maka bagaimana itu suatu pulau kecil pun dia harus bertahan, harus bisa berkembang untuk mereka sendiri dalam kelompoknya. Maka gambar di sini adalah bekerja dalam Korps Guru JB. Ya, kembali lagi seperti Pak Dimas, Bu Agnes, saya mengambil juga pada visi De Brito. Ya, yang ini selalu saya hidupi, yang sering ya harus mengerti dan paham dan dilakukan. Maka di situ dikatakan pendidikan swasta Katolik, Jesuit. Ya. Kata-kata yang luar biasa, yang unggul dalam mendidik siswa menjadi pemimpin pengabdi yang Pancasilais demi kesejahteraan bangsa, ya, negara dan dunia. Maka kalau kita lihat di sini adalah kami sadar, ya kami di lembaga swasta. Swasta itu kan berdiri di kaki sendiri. Bagaimana menghidupi? Saya sadar sebagai guru ya di De Brito ya mesti akan segala sesuatu akan diberikan kepada lembaga dan diberi balas jasa. Dari mana? Dari yang namanya Yayasan De Brito. Ini saya sadari ya. Maka ya inilah apa yang bisa saya berikan kepada Yayasan De Brito melalui sekolah SMA Kolose De Brito. Dan di situ ada Katolik, Jesuit, ya maka mau tidak mau yang masuk di De Brito masih menggunakan ini, ya kan? Ignatius sebagai role modelnya. Dan unggul, ya. Kata unggul ini kan sudah muncul terus ya. Jadi kalau kita mengarah ke sana, berarti ya di dalamnya juga harus unggul, siswanya unggul, gurunya unggul, pimpinannya juga unggul. Ya, semuanya adalah unggul. Tidak mengungguli tapi adalah unggul tuh ya. Dalam apa? Mendidik siswa. Kembali lagi bahwa lembaga ini hadir untuk mendidik siswa. Tetapi bahwa untuk memformat siswa, guru, kepala sekolah juga diformat ini ya. Maka di situ menjadi pemimpin, pengabdi, kembali lagi. Maka dasarnya adalah pengabdi, bukan pemimpin yang harus dilayani, tapi harus mengabdi. Ini adalah yang kalimat penting saya dapatkan di dalam perjalanan hidup saya. Yang berikutnya kita di Indonesia, ya. Tapi yang saya garis bawahi adalah ini adalah sekolah swasta, maka memang harus bisa mandiri, seperti mandiri, punya visi, bisa bertahan dan juga berkembang. Ya, ya ini yang mencoba saya hadir di Brito tahun 1995, 26 tahun yang lalu. Ya, jadi Pak Dimas, Pak Agnes, ya mungkin ini saya diberikan waktu yang cukup ya. Dan terima kasih kemarin mendapatkan penghargaan 25 tahun ini. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya selama saya di De Brito tentunya juga seperti Bu Agnes dan juga Pak Dimas ya sebagai guru yang masih baru tentunya ya banyak format-format yang diberikan pada kami ya maka izinkan saya juga apa yang pernah
saya alami, saya lakukan dengan teman-teman juga, bisa sebagai koordinator ataukah juga sebagai tim penugasan juga, kan. Ya, ini beberapa yang pernah saya dalami. Di sini ada pengalaman tim pendukung, kepanitiaan, koordinator di SMA Debrito. Ya, kalau sekarang ini saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi tim supervisi ya, sebagai koordinatornya, supervisi guru. Ya, kemudian juga pernah di Litbang, penelitian pengembangan, pernah di tim monitoring dan evaluasi sekolah. Ya, ini terutama pada pendukung untuk persekolahan dan juga mungkin juga dengan yayasan. Demikian juga bagaimana memformat siswa, ya, karena mau tidak mau kan dalam sekolah itu mesti ada guru, ada siswa, ada pengurus yang memimpin, ada yayasan, ya. Maka di sini memang sebagai utama siswa, bagaimana itu bisa dikembangkan melalui, ya, sudah ada koordinator alamiah, ya kan. Kalau sekarang itu di kelas 11 akan orientasi profesi, live-in, studi kursi, MOS, kalau sekarang MPLS, rat-rat gradiani, pendampingan lomba dan wali kelas, ya. Ya ini ya bagi kami adalah ya ini format. Mungkin walau waktu dulu di perkuliahan tidak pernah terbayangkan karena yang ada adalah mengajar, itu kan. Di mengajar ya sudah tutup. Ternyata di hidup itu bukan mengajar, pada sisi pembentukan karakter pribadi siswa. Maka kalau siswanya dibentuk dengan karakter yang seperti itu, apalagi gurunya, itu kan, apalagi pimpinannya, maka itu yang menjadi pemikiran dari saya, ya. Maka izinkan juga saya menyampaikan pengalaman organisasi, ya, di sini di Debrito saya pernah menjadi wakil kepala sekolah 2001 sampai 2009, pernah menjadi kepala sekolah 2009 sampai 2013, kepala perpustakaan, dan izinkan saya ada teman saya dari MGMP Sleman, Pak Suryati, ya. Saya mencantumkan di sini sebagai ketua 2 karena memang kami bersama-sama dengan teman-teman untuk ekonomi bergelut di dalam hal organisasi, ya. Ya. Maka untuk menjadi kepala sekolah tadi saya sampaikan, ya, mungkin ya karena pilihannya, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Maka yang saya perjuangkan itu adalah, ya, kembali lagi karena diminta untuk menuliskan visi dan misi kepala sekolah. Itu yang saya hidupi saat saya, ya, mungkin istilahnya itu melamar, ya, karena di situ untuk melamar sebagai kepala sekolah, kemudian ada pilihan dan ya saya ditunjuk untuk melakukan ditunjuk untuk ya menjadi kepala sekolah periode ini. Beberapa hal yang saya tuliskan di sini, ya, mungkin saya berpikirnya tentang makro, ya, persekolahan, ya, mungkin banyak pada manajemen, ya, pada manajemen. Ya, apa yang saya dapatkan di dalam pengalaman kami dalam Korps Guru, ya, ini saya sebagai kepala sekolah, dan waktu itu saya menuliskan visi Gapsek adalah Debrito yang magis, ya. Maka magis itu kan memiliki suatu kelebihan, ya. Maka membawa Debrito, ya, sebelum keluar maka harus kuat dulu, ya. Yang kuat itu pada sisi, ya, di gurunya dan juga sekolahnya. Tetapi saya bersyukur juga di Debrito itu bukan single fighter sebagai kepala sekolah, tapi ada yang namanya tim direksi. Ya, tim direksi ini ada yang namanya Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, dan Waka Satpas Keuangan waktu itu, ya. Nah, maka keputusan-keputusan yang terjadi, ya, itu bersama. Maka keputusan itu bersama kan apa, ya? Ya enak lah, karena diputus bersama-sama, bukan dipikir sendiri, itu kan. Maka ini terima kasih untuk para teman-teman yang tergabung dalam direksi kami dulu, ya. Nah, kemudian juga kami memandang bahwa guru adalah rekan kerja. Maka ya namanya rekan itu kan apa, setara, ya. Karena apa? Kalau kita lihat kepala sekolah itu kan di dalam suatu peraturan itu dikatakan guru yang mendapatkan tugas tambahan, ya. Berarti kan ya tugas tambahan. Kalau tambahannya saya selesai, ya, tetap sebagai profesi guru. Ya, maka kami, kalau saya memperlakukan teman-teman sebagai rekan kerja, ya. Rekan kerja berarti bersama-sama untuk
bekerja dalam lembaga SMA De Brito ini, di bawah naungan SMA De Brito. Apa yang menarik dari saya adalah tadi yang dikatakan Pak Dimas itu sama juga dengan saya. Artinya apa? Bagaimanakah kita punya seni berkomunikasi? Ya, karena kalau dalam hal ini komunikasi dengan guru, ya kan? Saya tidak pernah, ya saya mengedepankan namanya pendekatan pribadi atau kursunalis. Maka sering ada atau ruang yang saya gunakan adalah ruang dialog, ruang bincang-bincang, ya. Sehingga untuk mengembangkan pribadi seorang guru atau mungkin juga siswa, maka di situ butuh, yuk kita kumpul terbuka, ya, seperti yang Yesus sering katakan, ya, seperti kemarin, yuk kita kumpul untuk makan, gitu kan. Ya, ternyata dengan makan itu bisa ketemu, kemudian ngomong-ngomong kita bisa nyelesain masalah. Segala sesuatu tidaklah dengan yang namanya formal, tapi dengan informal. Maka di situ saya sampaikan seni berkomunikasi, ya, baik pihak internal atau ke eksternal, karena tidak hanya di De Brito, tapi bahwa De Brito bagian dari Sleman, bagian dari Indonesia, bagian dari ASCI, dan juga dari dunia, gitu kan. Maka di situ memang bagaimana kita punya seni berkomunikasi dan membangun jejaring. Tadi Pak Dimas juga sama. Jejaring itu penting sekali. Kenapa? Ya, kalau sekarang ini kita hidup sendiri, tidak mungkin, maka butuh namanya jejaring. Maka kami juga dorong untuk teman-teman guru waktu itu juga membangun jejaring dengan apakah di Sleman, apakah di provinsi, dipersilakan. Ada kelulusan seperti itu. Yang berikutnya adalah terbuka. Ya, maka bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi ada sesuatu kita terbuka. Guru mau berkembang juga terbuka. Siswa mau berkembang silakan terbuka, ya. Lomba-lomba dipersilakan. Karena apa? Dengan cara itu, keterbukaan itu, maka orang bisa berpikir, berbuat, dan bertindak. Ya, ini adalah terbuka. Silakan. Apalagi mengkritisi, ya, silakan dikritisi. Yang penting dalam koridor yang bisa membangun dan berkembang. Ya. Maka bagaimana KOPS itu bisa dikembangkan? Ya, maka memang tadi dengan cara adanya komunikasi. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan kursunalis. Maka ya tadi bukan pendekatan dengan sprint, ya, istilahnya itu surat perintah, ya, tiba-tiba datang itu kan membuat orang kadang-kadang, ya, bahasa Jawanya juga gitu kan, ada apa, sebagai ada apa. Tapi bahwa pengalaman dari Yesus itu kan juga ada, ya, apa itu namanya kolokium, ya, diajak bicara dulu sehingga oh ini loh keputusannya. Maka pendekatan pribadi, ngomong-ngomong pribadi itu sangatlah penting, gitu kan. Tidak semua diselesaikan dengan langsung surat ini. Ini yang kami lakukan sehingga ada ruang untuk diskusi. Mau belajar, ya, seperti Pak Kartono, yuk, baik guru harus belajar, pembelajaran, gitu kan. Tidak hanya belajar, tapi harus ada pembelajaran di situ, ya, ada perubahan dalam diri kita. Mau menerima, mendengarkan, ya, dan memberikan solusi. Maka ya ada ruang dialog lah, ruang dialog. Kalau itu dengan guru, ya ada ruang dialog guru. Apalagi kalau fungsi pimpinan itu kan salah satunya supervisi, ya. Supervisi itu kan ya melihat guru dan karyawan. Maka penting sekali untuk ya melayani teman-teman guru dan karyawan. Kalau tadi dikatakan Bu Agnes sama Pak Dimas tentang waktu, ya sama, ya. Waktu kami ya lebih dari itu, ya. Jadi mungkin kalau hanya pulang jam 7 malam itu sudah biasa, ya. Maka seperti saya kadang-kadang, wah ini tidur di sekolah nih. Sering Pak Kartono mengatakan, wah ini tidur di sekolah terus kamu hari. Wah. Ini memang kenyataan seperti itu. Yang ngurusnya tuh kok terlalu rumit dia. Padahal juga rumit, tapi kok perasa tuh ini belum selesai. Ya, ini. Maka di situ memberikan ruang pada guru pun juga sama. Kalau itu gurunya banyak, wah susah sekali kan untuk dialog. Karena kalau sekarang sudah ada namanya tim supervisi, sehingga ada dibagi-bagi, gitu kan. Nah, kalau belum ada kan tiap orang, jadi melayani pribadi-pribadi. Belum juga dengan orang tua, ya kan. Bagaimana bisa bicara dengan orang tua yang mungkin tidak terima dengan perlakuan sekolah, misalkan tadi dikatakan Pak Kartono itu kan. Saya sebagai kepala sekolah, ya saya ada di garis depan, ya kan, ke depan. Tentunya juga tidak mengorbankan gurunya, itu kan, karena mau tidak mau segala keputusan yang diambil adalah keputusan sekolah, dan
kami juga melindungi semua guru yang ada di sini. Ya, jadi apapun bentuknya, ya itu yang sudah kami lakukan pula. Maka di situ memang harus bertanggung jawab. Apa yang diputuskan, sampaikan, bertanggung jawab baik kepada orang tua, baik kepada siswa, mungkin juga pada para pemerhati, ya kan, dan juga pemerintah. Ya, karena apa? Ya itu kan juga sebagai mitra sekolah kita. Ya, berkomitmen dan berkonsistensi dalam tugas. Ya, kembali lagi pada garisnya. Ya, karena kalau di dalam hal ini ya paling mudah itu kan masalah keuangan ya, keuangan atau tugas-tugas itu kalau dari pemerintah lumayan ya. Jadi kalau mau bermain-main di situ akan mudah. Tapi bahwa lembaga ini adalah memberikan yang kejujuran, ya ini kejujuran yang penting. Maka segala sesuatu dilaporkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab dan komitmen. Yang ke-98 tadi berani membela. Ya, jadi membela itu yang membela siswa, membela karyawan, membela guru. Maka ya nggak usah takut ya. Kalau di sini kan mesti ada yang membela siapa? Ya, pimpinannya. Maka silakan guru-guru berkembang, kita bisa bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan sekolah ini. Dan bekerja profesional. Artinya apa profesional ini? Ya kadang-kadang itu kan rikuh pekewuh dalam bahasa Jawa ya. Karena itu temen nggak mau negur tuh kan, sakit hati kan. Ya saya menempatkan diri sebagai profesional. Karena sebagai tugas, ya tugas itu kan. Kalau orang memandang dia mau merasakan sebagai ABC silakan, tapi saya profesional. Setelah itu ya selesai. Ya. Karena kalau di dalam mengelola sekolah ini dengan penuh banyak perasaan, ya stres, kan. Maka memang perasaan ada, tapi terlalu besar maka akan susah. Ya, maka profesional lah di dalam hal ini ya. Ini adalah refleksi saya sehingga ya di dalam pergulatan kurang lebih hampir 12 tahun sebagai wakil kepala sekolah, 8 tahun, kepala sekolah 12 tahun ya. Cukup lumayan lah bahwa di sini saya mengenal bagaimana De Brito itu menghidupi saya dan bagaimana saya juga menghidupi De Brito gitu ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Berikutnya, nah, ya, karena apa? Harus membawa pada De Brito yang magis. Ya. Maka tadi bagaimana kelebihan-kelebihan guru, karyawan, dan siswa. Ya tidak mungkin sendiri, tapi secara bersama-sama dikembangkan. Ya, ini juga saya mencoba, walaupun saya itu bergelut di bidang itu, ya, tetapi saya harus berkembang. Ya, harus belajar berkembang. Maka juga beberapa saya ikuti, ya, sebagai kepala sekolah itu saya pernah menjadi finalis, ya, di UNJ, sebagai guru juga, dan kemarin mencoba, sebagai guru prestasi, walaupun ya pada tingkat Sleman, tapi saya berusaha menjadi ya, terus berkembang, gitu kan, tidak mandek gitu ya, dan juga menulis di jurnal, majalah, dan juga buku ya. Ini terima kasih atas dukungan dari Pak Kartono ya dan teman-teman Pak Arifin membantu saya untuk membuat buku ya, karena tidaklah mudah bagi saya. Baik, ini adalah orang itu harus berkembang dan berprestasi ya, memberikan contoh pula pada teman-teman guru dan juga siswanya. Yang terakhir adalah ini ya, kami siap untuk melayani dalam karya. Ya, ini adalah foto-foto kami yang kemarin sebelum pandemi ya, sehingga kami siap untuk menjalankan tugas ya bersama-sama teman-teman ya, naik motor, enggak naik mobil ya. Motor akan lebih gesit daripada mobil ya, untuk mencapai tujuan. Maka akhir kata saya tutup dengan et mairem di gloriam, De Brito bagi Tuhan dan bangsaku. Terima kasih. Ari, terima kasih paparan Bapak pada siang hari ini. Romo, Suster, dan para Bapak Ibu, Pater, dari 3 pembicara, 3 rekan kita yang berbagi pengalaman pada siang hari ini, berbagi refleksi, ada beberapa kata kunci yang sama, baik dari Pak Dimas, Bu Agnes, dan Pak Hari. Begitu memasuki Korps De Brito, yang pertama dilakukan adalah pelajari, pahami, hayati visi lembaga ini apa, misi lembaga ini apa. Karena itulah yang menuntunnya. Bahwa masing-masing pribadi datang ke lembaga ini punya visi pribadi, tapi bagaimana menyelaraskan dengan visi bersama, visi lembaga, itu menjadi nomor 1. Ketika rekan kita tadi menyebutnya di awal. Lalu
secara bergantian, semuanya mengandung unsur belajar terus, menciptakan harmoni, memberikan waktu, jelas memberikan waktu tadi. Pak Hari tidak mau kalah, setiap pukul jam 7 itu biasa, bukan jam 7 ya, 19 Pak, kalau 7 itu pagi, 19 itu malam. Lalu apakah dengan irama seperti itu, kita akan melihat bahwa memberikan waktu, mau belajar pada orang lain, melayani terbuka. Simbol-simbol tadi ada pada 3 rekan kita. Baik, sebelum kita berbagi pengalaman, berbagi refleksi lagi, sejenak kita saksikan yang akan lewat ini. 1 menit, Bu Agnes, silahkan. Bernyanyi. Siap, sabar. Bu Agnes, Bu Nita, silahkan. Bu Nita, Bu Agnes, saya keliru. Bu Nita. Iya, terima kasih Bu Nita. 1 menit yang sangat berarti. 6 September, De Brito membuka pintu untuk anggota baru yang akan bergabung bersama dengan De Brito. Karena hadir di sini ada Bapak Ibu Guru yang paling jauh dari Lahat, Pak Willy Seran. Tadi saya lihat. Pak Willy, selamat siang. Lalu Suster Floriani dari Lampung. Ada yang lagi? Lahat, Lampung, Suster. Dari Bandung tadi, Pak. Ada Pak. Siap. Iya, Pak Sugio, Pak Willy. Pak Sugio. Selamat siang Pak Kartono. Selamat siang Pak Willy. Ya, terima kasih bergabung. Ada teman saya dari Belitung nih Pak. Dari Belitung, terima Ya. kasih berkenan hadir. Dan tentu saja kalau bapak-bapak berkarya di SMA, tentu kami tidak ingin saling menyerobot murid, tetapi boleh dikabarkan yang lain yang ini ke De Brito, biarkan datang ke tempat kami. Begitu ya, Sister, Pak Willy dan teman-teman. Ya Pak. Kita berbagi. Baik, ada 3 tumbler istimewa untuk teman-teman yang dari De Brito loh ya. Tapi mari kita berbagi pengalaman. Silahkan. Ada yang ingin memberi tanggapan, memberi pertanyaan, atau barangkali akan memberikan kesaksian yang berbeda, refleksi yang berbeda. Silahkan. Saya boleh Pak Kartono? Pak Kunto, silakan Mas Kunto. Terima kasih. Karena apa namanya tadi tidak disebutkan secara jelas, tapi saya menyatakan tidak untuk mendapatkan tumbler. Oh, siap. Jadi karena saya ya alumni De Brito 25 tahun, 3 tahun sebagai siswa. Jadi saya di dalam atau di luar nih Pak? De Brito atau bukan? Jadi tumbler untuk penanggap berikutnya. Nanti Iya, saya minta oke. sendiri aja. Saya nanti minta Baik. sendiri. Silakan. Ya, saya langsung ke ini, ke pertanyaan. Nah, pertanyaan saya khusus saya tujukan pada Pak Dimas dan Bu Agnes, tidak pada Pak Agus Hari. Karena Pak Agus Hari menurut saya sudah puas dengan pemaparan Pak Agus Hari yang sudah gitu ya. Ya, sudah melakukan apa yang menjadi tugas beliau sebelumnya. Pak Dimas, nah ini saya penasaran sebagai guru sejarah Pak Dimas. Atas sejarah De Brito yang sudah lalu perjalanan membangun korps gitu ya. Yang uniknya adalah guru-guru De Brito ini kan ya sebagaimana guru-guru di Yesuit gitu ya. Karakternya sangat kuat, ya, karakter intelektual, karakter individunya kuat, tapi kemudian kok ya mau egonya itu ya mau turun sehingga kompak gitu ya. Nah, menurut perjalanan itu Pak Dimas, nah, kira-kira masa depan De Brito itu seperti apa? Artinya masa depan korps ya, lebih-lebih
bagi guru-guru muda itu apakah model korps yang seperti yang sudah dengan hasil De Brito yang sekarang itu ke depan masih akan relevan. Terus kalau kemudian tidak, gitu ya, kalau kemudian tidak, itu akan seperti apa? Mohon nanti tanggapannya berbeda dengan sambutan Pak Kepala Sekolah Pak Catur yang tempo hari, gitu ya. Ada yang berbeda, gitu. Nah, lalu Mbak Agnes sebagai guru matematika. Kalau dalam cerita tadi itu kan sepertinya kan ada formula gitu ya. Korps guru itu ada formulanya. Nah, itu kira-kira kalau bahasa matematikanya itu formulanya itu rumusannya seperti apa tuh, Bu? Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya lalu gini, ke depan itu model korps seperti apa itu yang pasti bisa dimodel, pasti bisa diduplikasi, pasti bisa untuk menjalankan De Brito ke depan, dan mana yang kira-kira relatif gitu ya. Jadi ya iya dan tidak. Itu saja Pak Kartono, tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kuto. Ini Pak Dimas dan Bu Agnes jelas ya dengan pertanyaan beliau, tidak usah saya ulang. Tapi satu lagi. Nah, tanggapan yang berikutnya, yang kedua tadi, maaf Mas bentar. Tadi yang sudah mengajukan tangan, Pak Ali Mutakin. Pak Ali Mutakin. Berkenan mengenalkan diri, tadi sudah angkat tangan. Oh, terpental mungkin ya? Sepertinya terpental, Pak. Terpental. Baik. Romo Gun, lalu Pak Sugio. Romo Gun, silakan. Enggak, saya tidak. Oh, tidak. baik. Ada. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ya. Pak Sugio dari Angela Bandung. Silakan, Pak Sugio. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sugio. Pater, suster, dan teman-teman. Saya tidak akan bertanya, hanya menggarisbawahi saja, dan saya termasuk salah apa saja? Ulangi, saya termasuk salah satu penggemar De Brito, sehingga anak saya walaupun tidak sampai tuntas di De Brito, tapi hati saya masih di De Brito gitu. Saya sebagai guru SMP yang setiap kali ngajar kelas 3, kelas 9 itu selalu memberi tantangan kepada anak-anak saya untuk kalau kamu memang berani betul, masuklah De Brito, dan selalu ada gitu yang dari Santangela ke sana. Tetapi kok selalu yang saya herankan dan yang saya bukan sesalkan ya, yang saya agak sedikit kecewa kok selalu mental diterimanya di Muntilan gitu loh. Nah, aku ingin memberikan apa ya? Kok bisa itu ada apa gitu loh. Jadi sekali lagi aku tidak akan bertanya kepada 3 narasumber, tapi ini untuk umum saja kok selalu mental ke Muntilan gitu loh. Jadi mohon ini untuk apa ya, semacam apakah tesnya atau apakah prosedurnya. Saya kira prosedur saya sudah oke, sudah setuju, dan saya tidak tahu yang jelas seperti ini, tapi di sana di Muntilan itu lebih diterima dan ya seperti itulah. Itu yang ingin saya garis bawahi dari 3 materi tadi, bahwa kita itu harus bekerja secara bersama-sama dengan hati, itu saja ya. Secara bersama-sama dengan hati. Untuk itu ya Provisiat De Brito saya selalu menawarkan kepada anak-anak kami. Semoga tahun ini ada yang masuk, semoga karena aku megang kelas 9 lagi, semoga saya doakan, saya dukung terus untuk De Brito maju terus. Salam bagus. Terima kasih, Mas Kartono. Ya, terima kasih Pak Sugio. Pak Sugio memanggil saya Mas karena beliau adik kelas saya. Manggilnya Mas itu. Ini bukan pertanyaan, tapi setengah protes, setengah menggerundel, tapi nanti berkait dengan mahasiswa baru, barangkali Pak Catur bisa memberikan respon apa yang baik untuk disampaikan. Pak Agnes dan Pak Dimas dulu. Silahkan, mana siapa yang mau berbagi dulu? Pak Dimas dulu. Ya, terima kasih Pak Kartono dan terima kasih Pak Kunto atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang tadi sejarah De Brito itu ya, bagaimana masa depan Korps De Brito
lalu masih relevan atau tidak gitu ya. Nah, saya mencoba menjawab seperti ini. Kebetulan saya sebagai guru De Brito itu kan baru 2014. Tetapi sebelum itu saya juga berada di dalam De Brito sebagai siswa, sama seperti Pak Kunto. 3 tahun cukup itu. Jadi saya masuk De Brito sebagai siswa tahun 2006, lalu lulus 2009. Jadi ketika saya sebagai siswa dan kemudian sebagai guru, memang ada sesuatu yang berbeda, ya, ada sesuatu yang berbeda, dan itu pasti berbeda karena setiap masa, setiap zaman itu kan ada apa ya, ada perkembangan dan pasti memiliki zamannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, saya berani menjawab bahwa kedepannya ya pendidikan yang ditawarkan De Brito ini masih akan terus relevan. Karena apa? Karena kita sebagai korps sekolah itu terus berkembang dan terus berinovasi, mencoba untuk melangkah ke depan dan mencari tahu tantangan ke depan itu seperti apa, supaya masih bisa bertahan. Kemudian dengan model yang saya pahami di sekolah ini berkaitan dengan paradigma pedagogi reflektif atau paradigma pedagogi Ignatian, ini yang menguatkan, ya, yang menguatkan spiritualitas Ignatian ini. Karena di situ di dalamnya ada sebuah konteks, gitu ya, konteks yang kemudian bisa kita pahami bersama bahwa konteks masing-masing zaman itu kan berbeda. Oleh karena itu kita mendampingi para siswa, kemudian kita bekerja itu pasti akan menyesuaikan dengan konteks yang ada. Pasti berbeda antara konteks zaman dulu, sudah 73 tahun ya, kalau tidak salah ya sekolah kita. Zaman dulu, kemudian sampai zaman sekarang pasti berbeda konteksnya. Nah, itu yang paradigma pedagogi reflektif, ada konteks di dalamnya itu yang kemudian ini menjadi penguat bahwa kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Lalu poin yang saya ambil lagi adalah mengenai cura personalis yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Hari, gitu ya. Dengan pendekatan ini, cura personalis, itu kita juga kembali lagi ke konteks bahwa kita masih bisa relevan terus karena kita berusaha memahami siswa, memahami teman-teman dan lingkungan nyata secara lebih dekat dengan cura personalis ini. Lebih dekat sehingga kita tahu apa kebutuhan, apa permasalahan yang dihadapi, kemudian ya kita berkembang. Oleh karena itu, setiap itu ada zamannya sendiri-sendiri ya, setiap itu ada zamannya sendiri-sendiri, maka De Brito ini akan masih terus relevan sampai kapanpun, dan harapannya memang seperti itu, karena dikuatkan dengan spiritualitas Ignatian, dengan PPI-nya itu, dan juga dengan pendekatan secara personalis. Kira-kira seperti itu Pak Kunto, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas dari Pak Kunto. Yang dikatakan Pak Dimas tadi adalah De Brito tetap relevan sepanjang segala abad. Amin. Bu Agnes, silakan. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak Kunto untuk pertanyaannya. Mungkin tadi bertanya tentang formula karena saya guru matematika. Saya biasanya menyampaikan seperti ini kepada para siswa saya. Rumus itu digunakan untuk mempermudah. Kalau kalian merasa rumus malah justru menyulitkan, tidak usah dipakai. Nah, saya rasa kalau ditanya tentang formula, kita sebagai korps tentu dinamis. Ketika pengalaman saya bekerja di tim dan di sana kunci utama tadi bagaimana korps itu supaya tetap De Brito tetap eksis, tetap ada gitu. Nah, saya rasa seperti yang sudah saya paparkan di slide saya bahwa dengan nama besar De Brito, saya merasakan ada kerendah hatian di sana. Tetap ada kerendah hatian. Sebagai contoh, ketika saya berada di tim penjamin mutu, kami berbicara tentang apakah kita sudah mempunyai assessment untuk menilai para pegawainya, begitu. Kita berpikir untuk kita mencari sekolah lain yang kiranya mungkin sudah lebih maju.
kita bisa rendah hati untuk bisa belajar. Dan saya rasa ini kekuatan menurut saya. Kekuatan besar dari korps ini yaitu kerendah hatian. Dan juga yang lain ketika di tim kurikulum selalu mencoba mencari, mengadakan apa yang dibutuhkan oleh para guru saat-saat ini. Model pembelajaran, kita harus selalu update. Nah, ini bagi saya ini adalah kerendah hatian kita untuk mau belajar dari orang lain. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Pak Kunto. Terima kasih. Terima kasih, Bu Agnes. Terima Mas kasih, Kunto, Mbak Agnes. sudah menerima jawaban-jawaban dari Pak Dimas dan Bu Agnes? Terima kasih atas tanggapannya. Ini silakan Ya. dilanjut untuk yang lain. Baik, terima kasih Mas Kunto. Saya buka untuk penanggap berikutnya. Atau sebelum berlanjut, Pak Catur bisa jadi memberi tanggapan singkat ke Pak Sugio tadi. Pak Catur adalah Kepala Sekolah SMA De Brito. Silahkan Pak Catur. Oke, baik. Terima kasih Pak Kartono dan juga Pak Sugio gitu ya, atas pertanyaannya, kenapa mental sampai muntilan dan lain sebagainya. Saya kira begini, gitu ya, jawaban umum saya ya, tentu saja ini detailnya pasti ada, tetapi secara umum saya kira seperti ini jawabannya. Setiap sekolah itu kan unik, setiap sekolah itu memiliki karakter yang unik. De Brito ya seperti ini, mungkin sekolah lain seperti ini, meskipun misi besarnya sama saya kira ya. Misi besarnya itu sama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan masyarakat gitu kan. Misi besarnya itu, tetapi tentu saja dalam penyelenggaraan pendidikan masing-masing sekolah itu memiliki keunikan, memiliki semangat, dan masing-masing memiliki fokus yang bisa jadi berbeda-beda gitu kan. Sekali lagi meskipun misinya sama gitu kan gitu. Nah, bisa jadi para siswa-siswa yang calon siswa yang masuk ke De Brito gitu ya, ada yang diterima, ada yang tidak gitu ya, itu bisa jadi siswa itu sejalan atau tidak dengan keunikan, sejalan dengan fokus, atau sejalan dengan karakter sekolah atau tidak. Bukan berarti bahwa, ini loh maksud saya, bukan berarti bahwa kalau siswa ditolak itu berarti siswa itu kualitasnya jelek, tidak. Gitu kan. Saya meyakini tidak. Gitu. Hanya memang mungkin fokus perkembangan siswa atau apa yang dihayati siswa dan sebagainya itu bisa jadi belum sejalan dengan fokus sekolah dan sebagainya, sehingga akhirnya ya mungkin ada sekolah lain yang lebih cocok gitu dan sebagainya gitu ya, sehingga ya itulah situasinya. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi apa yang saya sampaikan, bahwa setiap sekolah punya keunikan, punya karakter, punya fokus gitu ya, dan siswa juga punya karakter, punya fokus, punya penghayatan karena pengalaman-pengalaman hidupnya gitu. Nah, apakah itu nyambung atau tidak? Kalau nyambung mesti akan masuk, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dan sebagainya, mungkin ada sekolah lain yang bisa menerima. Itu jawaban umumnya seperti itu, Pak. Mohon maaf mungkin kalau tidak menjawab pertanyaan, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi perlu garis bawahi itu bahwa kalau siswa tidak masuk di Brito itu bukan berarti kualitasnya jelek, tidak. Gitu kan. Siswa itu pasti punya keunggulan, hanya mungkin memang ada sekolah lain yang lebih cocok untuk mengembangkan dirinya secara lebih optimal. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur dan Pak Sugio. Secara implisit Pak Catur mengatakan kami tetap berharap Pak Sugio mendorong para murid untuk bergabung ke De Brito. Itu secara implisit. Betul, ya. Terima kasih Pak Catur, Pak Sugio. Tanggapan berikutnya, Bapak, Ibu, Suster, Frater, barangkali ada sesuatu yang ini. Oh, Suster Floriani, silahkan. Silahkan, Suster. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Romo, Bapak, Ibu. Setiap kali saya mengikuti pertemuan atau undangan dari De Brito, pasti ada sesuatu yang saya boleh belajar. Untuk pada sore hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Agus yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Romo, Bapak, Ibu, memang saya di SMA Fransiskus baru 1 tahun karena 8 tahun saya di Bali, di Singaraja, jadi di Keuskupan Denpasar. Maka mungkin saya juga ingin bertanya berkaitan tadi begitu luar biasa sharing dari Bapak Ibu Guru dan juga Pak Agus yang sebagai Kepala Sekolah, pengalaman-pengalaman berhadapan dengan
ya guru, tetapi juga dengan siswa. Pak Agus, apakah juga ketika berhadapan dengan guru yang saya lihat ya, sepertinya kok apa istilahnya, tidak ada masalah yang sangat-sangat apa ya, kadang-kadang juga berhadapan dengan ngeyel, ya sudah sekian tahun, tetapi apa ya, selalu kok bertanya tentang ini nanti imbalannya berapa. Nah, seperti itu. Apakah Pak Agus juga mempunyai pengalaman ini akhirnya ya menjadi sadar bahwa ketika saya bekerja bukan hanya sekedar itu, tetapi tadi dikatakan dari narasumber yang pemateri yang pertama dan kedua bahwa saya juga diutus untuk pelayanan. Apakah bisa sampai ke sana? Itu Pak Agus punya pengalaman demikian. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Pak Agus Hari. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Suster Lorian. Loriani, Suster Loriani, Loriani. maaf kalau keliru ya. Ya, mungkin hampir sama ya, Suster. Kalau berkenaan dengan ngurusi orang itu mesti seperti itu kok. Gitu Jadi ya, Pak. kalau boleh memilih itu ada dua. Ya. Mengurusi barang ataukah orang hidup, gitu kan? Ya, paling enak tuh ngurusi barang karena kalau dimaki-maki nggak ngerti ya, Suster. Salah juga dimaki nggak ngerti. Tapi kalau mengurusi orang, saya katakan menggunakan mengurusi ya, karena memang kita memanage mengolah ya. Nah, Iya. dia punya yang namanya panca indera macam-macam ya. Ya mungkin kalau di depan kita itu ya, tapi di belakang nggak tahu juga ya, Suster ya. Jadi memang kalau saya tadi seni berkomunikasi, Suster ya, seni komunikasi. Karena saya memahami karena saya sendiri ya, saya paham sejak awal pas sekolah di Brito itu nanti tidak dipindah, Suster. Saya kembali lagi ke guru itu. Itu yang waktu itu kami ingin apa ya, ingin mencalonkan diri itu mikir-mikir kan, karena resikonya itu berat. Apakah ini konflik dengan teman-teman kan ya. Sangat konflik ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya tentunya tidak dengan konflik ya, karena saya menggunakan ruang mendengarkan, mendengarkan apa keluhannya guru-guru. Ya lebih saya minta untuk ya kalau tidak minta saya ke ruang guru, ruang kepala sekolah ya saya datangi aja, Suster ya. Mungkin dengan cara-cara informal ya kalau saya itu. Ya mungkin dengan cara informal itu kok lebih enak ya, jadi tidak langsung to the point. Kalau misalkan dipanggil di ruang kepala sekolah kadang wah ada apa ini? Wah, kesannya apa? Itu sudah muncul jadi wah berarti saya menggunakan namanya top down ya. Ya. Saya masih ingat apa itu ya, salah satunya itu dengan manajemen jalan-jalan, Suster ya. Manajemen jalan-jalan itu ya penting karena kita menyapa selamat pagi ya. Jadi ya tidak apa istilahnya tuh di ruang kerja terus menerus tuh kan ya, pakai CCTV tapi bahwa ini kan pakai hati ya. Maka tadi juga disampaikan ada yang ngeyel ya, ada, Suster yang ngeyel, tapi kan ngeyel itu kan harus dipahami ngeyelnya apa ya kan. Kalau itu ngeyelnya baik ya kita fasilitasi ya, karena mau tidak mau kan mungkin apa yang disampaikan ada ruang, ada perasaan apa atau ya. Kalau yang berkenaan dengan tadi yang salah satunya Suster mengatakan ini nanti dapat apa tuh kan, mungkin dapat uang ya, Suster ya, langsung saja gitu ya, langsung to point aja tuh kan. Di The Brito memang sejak awal tadi saya sampaikan inilah The Brito ya. Di kalau memikirkan uang, kalau saya sering katakan pada waktu guru-guru yang baru dia kan, ya kalau kamu hanya mikir uang jangan di The Brito, gitu kan. Karena apa? Ya susah nanti kalau sedikit uang, gitu kan. Padahal kalau uang itu ya penting juga, iya, tapi bahwa apa yang bisa kamu berikan pada lembaga ini ya. Kalau kamu sudah berikan, tentunya mesti ada suatu penghargaan dari lembaga ini pula. Yayasan selalu mensupport kok, ya kan. Maka semangat yang diberikan oleh Romo Gustawan, rektor kami juga Romo waktu itu juga ada berbagi 5 roti dan 2 ikan ya. Ya itulah. Jadi apa yang bisa kamu berikan? Kalau tiba-tiba sudah nuntut tuh kan, ya. Kalau kamu belum bisa, masuk menuntut ya. Dari kami kalau memang itu banyak seperti ya, mungkin tadi lahan itu nggak cocok ya untuk guru tersebut menurut saya ya. Karena memang kalau di awal-awal itu sudah seperti itu, saya yakin kok ya bibitnya sudah ada. Ya kalau itu memang menjadi permasalahan sejak awal ya kita kan ada namanya tadi ya
supervisi ya, suster ya. Iya. Supervisi mungkin juga teman-teman. Jadi itu bisa melihat langsung lah. Menurut saya, pengalaman saya ajak diskusi. Jadi karena kalau hanya mendengar, ya mungkin bias juga, mungkin mendengar supaya pimpinannya itu semakin panas ya, sehingga menjadi konflik-konflik baru itu kan. Nah kalau saya ya saya hadapi, saya minta dengarkan, maunya apa itu kan. Tetapi kalau orientasi pada sisi sedikit-sedikit uang, ya kembali lagi, saya yakin kok, ya, Romo Kuntoro juga setuju bahwa ya kalau pemikiran seperti uang ya mungkin nggak layak itu kan. Karena apa? Ya The Brito memberikan sesuatu, saya yakin kok sudah dipikirkan, ada organ sendiri yang sudah memikirkan, gitu kan. Maka ya apa yang bisa diberikan dengan saya kepada The Brito tadi ya, seperti teman-teman tadi ya. Jadi kalau kami punya 2 guru tadi, wah hebat-hebat semua kan, pimpinnya enak semua ya kan, karena mereka sudah bekerja, gitu kan. Masih unmute Pak Ari? Pencet Pak Ari. Unmute, ya. Pencet Pak Ari. Ya, terima kasih. Ya, karena mereka salah satunya adalah menyelesaikan tugas ya, suster ya. Jadi tadi Pak Dimas sampai malam hari ya. Nah, kalau saya juga menggunakan penyalipan suster ya. Yesus juga disalib sampai selesai ya, maka tugas harus selesai. Jangan tanggung-tanggung tuh kan. Kalau kamu memberikan ya selesaikan. Ya, itu berarti mau menerima segala resiko, mau diutus. Ya mungkin ini pemikiran saya sebagai awam, suster. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Pak Ari. kasih Pak Agus. Masih berlanjut Suster Floriani? Cukup? Cukup Pak, terima Cukup. kasih. Terima kasih Pak Ari, Suster Floriani, terima kasih. Satu tanggapan lagi barangkali ada dari Bapak Ibu. Cukup? Wow. Baik, Bapak Ibu, Suster, Romo, Frater, siang hari ini 3 rekan kita yang berbagi. Jadi ketika berbagi tadi bisa jadi berkait dengan rekan-rekan di intern The Brito, tetapi kami juga berbagi menembus dinding-dinding sekolah kami kepada siapapun ingin kami bagikan pengalaman-pengalaman tadi. Kami juga belajar untuk berbicara dalam forum ini. Belajar mengungkapkan hasil refleksi, pengalaman, maka hal-hal yang coba disampaikan oleh teman-teman kami itu adalah hal yang orisinal kami alami. Di bagian akhir, kami mohon berkenan Romo Rektor untuk berkenan memberi pengukuhan kepada kami. Romo Gun, silakan. Oke. Suster, selamat sore para suster, Bapak dan Ibu. Sore Romo. Tadi kita sudah nyanyi bersama belum untuk yang ulang tahun? Moderator kita. Oh, belum Romo. Itu. Oh, Pak Kartono. Mari Bu Agnes, dipimpin Bu Agnes, penyanyi kita Bu Agnes. Ya, Romo. Mari Bapak Ibu, Romo, Frater, Suster, kita mempersembahkan kado untuk Pak ST Kartono, moderator kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Yang boleh dibuka. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat selalu, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat Pak Kartono. Terima kasih Suster, terima kasih Romo. Asti selamat ya. Banyak terima kasih siang hari ini. Ya. Juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pak Kunto, Mas Kunto, banyak terima kasih pertanyaan yang selalu menggelitik. Terima kasih Romo Gun. Sesama nama Kunto itu memang seringkali saya kerap bertemu dan Mas Kunto sejak waktu masih muda itu ya. Nah, apa yang mengesan dari pertanyaan Mas Kunto adalah apakah kita relevan? Ya. Nah,
Itu yang membuat kita semakin rendah hati untuk selalu berani memperbaharui diri. Karena apa? Konteksnya itu selalu berubah, dan timnya juga selalu beragam, dan pengalaman yang lalu seringkali tidak bisa kita bandingkan, karena seringkali memang tidak relevan. Nah, dan apa yang di-sharingkan para Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini, bagi saya menariknya adalah juga berasal dari berbagai rentang waktu yang berbeda. Para guru itu berkarya di De Brito. Dan kalau banyak orang bertanya, bagaimana Romo guru-guru De Brito? Saya selalu mengatakan, oh, saya memiliki guru-guru yang sangat membanggakan. Sehingga paling tidak ketika saya melihat Bapak dan Ibu guru itu hanya berdua-dua berjalan di situ, Bapak dan Ibu bisa melihat, mendengarkan. Apa yang mereka bincangkan? Yang mereka bincangkan adalah para siswa mereka. Para siswa. Sehingga betapa tidak hanya pengetahuan, tetapi hatinya pun bisa. Dan selain itu juga apa yang namanya formation, yaitu pembentukan siswa. Karena lalu tidak saat ini kita masih terus diperkaya satu sama lain. Terima kasih. Pak Kartono. Terima kasih Romo Kun yang sudah memberikan peneguhan pada untuk forum pada siang hari ini. Kami diberikan menemukan waktu melibatkan banyak teman guru, maka ini menjadi bagian dari keistimewaan. Maka keistimewaan Jogja harus memperhatikan kelas inspirasi mendidik juga. Maka ini akan berlangsung terus juga. Terima kasih untuk keterlibatan Romo, Suster, Pater, Bapak, Ibu dari berbagai kota. Tidak ingin kita satu-satu. Dan sami-sami. Bunita, siapakah yang akan mendapatkan tumbler istimewa siang hari ini? Silahkan. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Pak Kartono. 3 peserta yang sudah memberikan masukan maupun memberikan pertanyaan dalam sesi kita hari ini ada Mas Kunto, Pak Sugio, dan juga Suster Floriani. Iya. Terima kasih. Oh, tetap dapat ya? Terima kasih. Nanti mohon. Kalau boleh nanti tumblernya diisi kopinya Romo Kun. Ya, terima kasih Bu Nita dari Mas Kunto, Pak Sugio, dan Suster Floriani. Silakan kirimkan alamat lengkap Ibu ke Suster ke ini nomor HP yang sudah tercantum di chat. Ini adalah nomor HP moderator. Alamat persis dengan kode pos supaya lancar sampai di tujuan. Nomor HP ini dicatat dulu supaya nanti bisa berkirim ke saya. 0856 288 4443. Ini hanya 11 angka. Dulu tidak pernah berganti, seperti saya 25 tahun lebih saya di De Brito tidak pernah berpindah ke lembaga manapun. Luar biasa. Tetap setia di lembaga. Maka nomor HP pun juga begitu. Terima kasih jika sudah dicatat. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dan maksimal memang sesi kita tidak lebih dari 2 kali 60 menit. Terima kasih untuk Pak Dimas
Bu Agnes dan Pak Hari untuk menyajikan siang hari ini pun juga belajar keras atau bangun bolak-balik untuk mengolah bersama ini supaya menjadi sajian yang utuh untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa dan kita berharap seluruh karya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Bu Nita, kami mohon untuk menutup dengan doa. Nanti di bagian akhir kita mohon berkat lewat Gembala kita Romo Kuntoro. Silahkan Bu Nita. Foto jangan lupa nggih Pak St. Ya, siap. Berdoa dulu atau foto dulu nih? Kita berdoa dulu, lalu Berdoa kita akan dulu. foto bersama Ya. aja, Pak. Ya. Ya. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Romo, Frater, dan Suster. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Nanti di akhir doa boleh minta bantuan Romo Kun untuk memberikan berkatnya. Mari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami dari siang hingga sore hari ini. Semoga dengan diskusi kami ini, dengan sharing pengalaman pada hari ini, kami semakin diteguhkan dalam proses kami berdinamika bersama rekan kerja kami dalam korps instansi kami masing-masing. Untuk selanjutnya, kami juga berdoa bagi rekan kami, Bapak ST Kartono yang hari ini berulang tahun. Kami ikut berbahagia atas hari ulang tahun beliau. Semoga hal baik selalu melimpah pada beliau, berkat-Mu selalu Engkau berikan kepada Bapak Kartono, sehingga nantinya Bapak Kartono pun bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Mari kita akhiri doa ini dengan mohon berkat dari Romo Kuntoro. Monggo Romo. Bapak Ibu, di Zoom kita itu hadir Romo yang masih grace, baru saja ditahbiskan. Saya minta bantuan Romo Hugo untuk memberkati kita semua. Saya persilahkan Romo. Para suster, Romo, Frater, Bapak Ibu Guru yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan sendiri, agar segala proses baik yang sudah kita mulai untuk sekolah di tempat kita masing-masing senantiasa diberkati Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu, para suster, Romo dan Frater, dan usahanya untuk semakin memajukan sekolah ini dengan segala potensi dan kebaikan-kebaikan yang ada di tempat kita masing-masing, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Hugo, Terima kasih Romo Hugo. Terima kasih para Bapak Ibu. Terima Suster. kasih. Bapak Ibu, Foto dulu. kita foto dulu Tuh nggih. ya. Ini yang ditunggu ini foto ini. Ya. Monggo Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya bisa di-on-kan dulu. Ini ada 3 slide. Akan saya mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Acara ini juga akan di YouTube-kan, akan diolah nanti akan diunggah di YouTube. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ke-3. 1, 2, dan 3. Ya, sampun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Romo, Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Jatuh, terima kasih. Terima kasih. Sehat.